Energi karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih di awal bulan November 2025 dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Seperti apa karmanya? Dari mana datangnya? Kita buka sama-sama. Kita lanjut buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini? Halo. Buat zodiak Aquarius. Aquarius seseorang yang pernah nyakitin zodiak Aquarius di awal bulan November 2025 dapat karma apa yang sedang dihadapi orang yang pernah nyakitin zodiak Aquarius di bulan November ini, di awal bulan November ya. Ini kartunya, kita buka cerita keadaannya. Ini kita buka dulu dari kenapa karma itu datang ke dia gitu ya, alasannya apa, tadinya kenapa gitu, karena apa. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Aquarius ini kartunya. Halo Aqua. Ini dia udah nyoba berusaha ya di hubungan ini, udah nyoba ngusahain yang terbaik tapi gagal lagi, nyoba lagi ngusahain yang terbaik gagal lagi. Kenapa sih gagal gitu ya? Di hubungan harus ada dua orang yang benar-benar mau untuk memperbaiki hubungan gitu. Nggak bisa Aqua di sini memperbaiki, seseorang di sana masih tetap seperti itu gitu, tetap seseorang yang masih seperti itu gitu, nggak belajar dari kesalahannya, nggak belajar dari apa yang udah terjadi. Makanya gagal terus apa yang diinginkan Aquarius, ada gagal lagi gitu ya. Ini nggak belajar sama apa yang pernah terjadi di kekalahan di keadaan sebelumnya gitu ya. Makanya pencapaiannya nggak ketemu, kebahagiaannya nggak ketemu, keberhasilannya nggak ketemu buat hubungan ini. Kita buka aja ceritanya kayak gimana. Yang pasti seseorang di sini masih ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi mau gimana pun kita ngusahain untuk memperbaiki keadaannya, untuk memperbaiki hubungan. Kalau seseorang di sana masih seperti itu, nggak akan berbuah sampai kapanpun. Ini Page of Pentacle dari segi keadaan. Mungkin siapa sih yang nggak mau dibahagiakan sama orang yang di link gitu? Siapa sih yang nggak mau disenangin sama orang yang di link di keadaan ini? Ini terlalu berharap sama impian, padahal impian nggak akan ketemu kalau nggak dikejar gitu. Kalau aja seseorang di sini ngejar apa yang diharapkan zodiak Aquarius, ngejar apa yang diinginkan zodiak Aquarius, sebenarnya nggak akan terjadi hal sesakit ini gitu ya. Nggak akan terjadi permasalahan-permasalahan yang kayak gini. Sampai akhirnya di awal bulan November karma itu datang sama dia yang selama ini nggak ngusahain untuk memperbaiki keadaan yang harusnya bisa berubah jadi baik di hubungan ini. Kalau aja dia mau ngusahain, ini bisa aja berbuah. Apa yang diinginkan Aquarius, apa yang dimau buat hubungan ini bisa aja berbuah. Tapi seseorang di sana kayak nggak ngusahain apa-apa, kayak terlena aja sama mimpinya. Mimpi yang jelas-jelas mungkin buat dia sendiri kah? Bukan buat hubungan ini, bukan buat pasangan ini. Lalu buat apa ini semua bersama? Jadi Aquarius silahkan tulis di kolom komentar, apakah ini hubungan masih bareng atau masih pisah? Kita berharap sesuatu apa sama seseorang, tapi seseorang di sana nggak ngusahain untuk kita di energinya. Masih tetap sesuatu yang sama gitu, seseorang yang sama yang mana perjuangannya gitu. Kalau emang sayang ya perjuangkan orang yang disayang. Kita buka aja lah karmanya. Karma apa sih yang dia rasakan di awal bulan November 2025 ini? Kita buka sama-sama ya. Aquarius ini kartunya, ini ceritanya. Karma seseorang yang keadaannya seperti itu. Aquarius berharap seseorang di sana bisa ngebahagiain, tapi ternyata nggak belajar gitu ya sama kesalahan di masa lalu, masih aja ngulang kesalahan yang sama seperti sekarang. Saat ini di awal November, karma yang sedang dia jalani apa? Top one, bimbang di perjalanannya, bimbang di pilihannya gitu ya. Saat ini dia lagi bimbang antara ke kiri atau ke kanan.
antara menetap di sini atau maju, antara nyerah sama memperjuangkan. Ini orang nggak punya keyakinan yang kuat untuk pendiriannya. Biasanya orang seperti ini kayak terlambat buat ngambil kebahagiaan gitu ya, kayak gini, kayak nggak pernah nemu kebahagiaannya dia karena seseorang di sini nggak punya pendirian yang kuat gitu ya. Ketika dia ngusahin apa, udah capek ya udahlah, tinggalin, maju lagi gitu. Padahal sebentar lagi apa yang dia mau tercapai. Atau ketika dia masih tetap di sini ada pilihan lain lagi, ini orang bimbang maju atau enggak gitu ya. Biasanya nggak punya pendirian, makanya apa yang diinginkan sama Aquarius nggak tercapai. Karmanya The Devil, hal yang dia kejar, hal yang dia cari, hal yang menurut dia impian ini sebenarnya ngerugiin dirinya sendiri, yang lambat laun ngehancurin dirinya. Aquarius, apakah di awal bulan ini udah berasa, udah kelihatan belum dia ada masalah-masalah yang datang menuju ke keadaan dia? Ini karena dia nggak punya rencana untuk memperbaiki keadaannya, untuk memperbaiki dirinya. Di energi ini rasa kecewa yang datang. Kecewa gitu ya, yang kecewa bukan hanya dia, tapi Aquarius juga kecewa karena keadaan ini, karena dia nggak ada perubahan sama sekali. Masih aja The Devil yang dikejar, masih aja sesuatu yang udah jelas ngerugiin dirinya sendiri. Dia terbuai sama godaan-godaan itu. Kalau energinya seperti ini, nunggu kehancuran, nanti juga berasa kecewanya sendiri, berasa sendiri rasa kecewanya gitu. Kita buka aja lah yang saat ini terjadi, nanti pakai kartu konfirmasi ya. Three of Cups, kebahagiaan cuman sementara, yang akhirnya ya gitu ngehancurin dirinya sendiri. Aqua ini padahal di energi sekarang lagi ada keberlimpahan. Tapi kalau godaannya datang, The Devil-nya datang, keberlimpahan ini nggak akan berasa habis gitu aja gitu ya. Dia nggak tahu ujung-ujungnya menuju ke kehancuran buat dirinya sendiri, buat energi ini. Kita buka ya, rasa kecewa datang dari mana sih? Ini keadaan yang pasti dia akan merasakan kecewa lebih dari rasa sakit yang dirasakan Aquarius di energinya. Kecewanya seperti apa, kita buka sama-sama. Ace of Pentacle, dari apa yang diusahakan ada kehancuran. Dia sedang berusaha, dia sedang ngusahain, sedang dikasih milik, dikasih jalan untuk nyari kebahagiaan, untuk nyari uang, nyari harta. Tapi ternyata karena The Devil ini ya, dia tergoda sama The Devil-nya, godaan-godaan yang jadi kehancuran. Ujung-ujungnya demun, yang namanya demun lamunan, ketakutan, lamunan gitu ya, jadi lamunan di keadaan ini, di energi ini. Demun. Kenapa sih demun gitu ya? Padahal dia lagi ngusahain. Padahal di energinya gitu ya, kalau aja dia nggak tergoda sama The Devil ini, nggak akan kecewa. Karena apa? Rezeki lagi ada di awal November, tiba-tiba hancur. Ini karena demun, karena lamunan, destar, karena impian yang dia kejar sebenarnya nggak nyata gitu, nggak bisa jadi nyata. Kayak gini ya, ini dia sekarang lagi ngusahain untuk kebahagiaannya dia, tapi dia tergoda sama hal yang udah jelas. Ini godaan yang rugiin dirinya sendiri. Sayang sama sesuatu yang lagi dia kerjakan, nantinya hancur berantakan. Kartu tengahnya tentang The Devil, tentang godaan di sini. Three of Cups, kebahagiaan yang sesaat, pesta, hiburan, main sesaat. Tapi dia nggak bisa, pikirannya goyah gitu, tergoda karena emang mungkin di situ ya kebahagiaannya. Ini The Star, di situ letaknya. Impian ini kenapa sih dia nggak bisa ngebahagiain Aquarius, kenapa nyakitin Aquarius? Sebenarnya impiannya ini kebahagiaan yang sesaat itu, main-main, hiburan, itu The Star-nya impiannya. Dia rasa wah ini aku bahagia, seneng gitu, tapi ternyata dibalik itu semua ini ngerugiin dirinya sendiri, nyakitin Aquarius juga gitu di energinya. Saat ini yang terjadi di keadaannya Three of Cups, yang namanya Three of Cups, kesenangan, hiburan sesaat gitu ya, kesenangan, kebahagiaan yang sesaat. Dia ngerencanain ke situ
Nanti ujung-ujungnya PPOPNTK yang ngehalangin. Gini ya, kalau niatan kita ke hiburan, apalagi main-main gini, apalagi hiburan kayak gini, ujung-ujungnya ngerugiin diri sendiri. Walaupun mungkin saat ini bisa bahagia, pasti ke energi rezeki seret karena niatannya dia udah nggak baik, udah nggak bener gitu buat keadaan ini. Ujung-ujungnya bikin sedih sendiri di keadaannya, bikin dia sedih sendiri gitu ya. Sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang dia kerjakan itu malah ngerugiin dirinya sendiri. Targetnya ketika nanti udah hancur memperbaiki kembali gitu ya. Jadi mau sampai kapan nunggu ada permasalahan, nunggu ada kehancuran, nunggu susah, perbaiki lagi gitu ya. Jadi orang teh kayak nunggu teguran, ketika udah ada teguran mau baik lagi gitu, pas udah ketemu jalannya gitu lagi. Ini makanya pegopan nanti di depan ketika dia mau memperbaiki dirinya, ini pegopan apa yang diusahakan sebenarnya nggak berbuah, apa yang diinginkan nggak berbuah, nggak seperti apa yang diharapkan. Itu kayak gini Kak, mungkin dia sadar ya karena ada The Devil di sini, ini juga ada The Devil diperbaikannya. Mungkin dia sadar, udahlah mending main hiburan dulu gitu. Nanti juga kalau udah susah nyari lagi kerja gampang gitu, kemarin juga gampang nyari lagi duit gampang. Tapi pas jatuh kali ini gitu ya, karena ini ada The Devil, susah gitu. Makanya buat orang yang dealing sama Aquarius mungkin berubahlah gitu ya, menjadi lebih baik. Coba gitu apa yang diinginkan Aquarius di energi ini, mudah-mudahan bisa dikasih. Ini sebelumnya ada pertimbangan dari mana sih? Ini Queen of Wands memperbaiki diri, udah mempertimbangkan buat memperbaiki diri tapi nggak bisa, berat gitu ya. Makanya masih terus tetap sama seperti hal yang kemarin gitu, nggak bisa buat ngeikhlasin yang harusnya di keadaan sebelumnya. Ya udahlah, itu mah main-main hiburan. Sekarang udah punya Aquarius misalnya, udah berdealing sama Aquarius, sekarang harus ngeikhlasin tentang senang-senangnya, tentang The Devil-nya, tentang godaannya, tentang main-mainnya. Tapi dia nggak bisa, malah akhirnya ujung-ujungnya The Tower yang datang. Kalau dia nggak berubah sama sekali di energinya, kehancuran yang datang bukan cuma di keadaan ini, di ikatan juga goyah. Masih ini yang ngalangin perasaan. Sekuat-kuatnya cinta, sekuat-kuatnya perasaan, sekuat-kuatnya ikatan gitu ya. Ketika seseorang di sana nggak mau berubah untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki keadaan, pasti hancur juga. Siapa sih yang mau lama-lama di keadaan sesabar ini gitu ya? Sedih, ngehancurin dirinya sendiri, nyakitin dirinya sendiri. Aquarius, mampukah untuk bahagia dengan orang yang seperti ini? Mudah-mudahan bisa aja lah. Mudah-mudahan ini buat orang yang dealing sama Aquarius, jangan sampai kehilangan Aquariusnya. Mudah-mudahan hilangkan udah itu ya, daripada nanti ketika udah semuanya hilang, pas mau nyoba ngusahain untuk bangkit lagi susah lagi. Mending sekarang lagi ada jalan untuk ngebahagiain Aquarius kalau bisa. Ataukah nunggu dulu nanti tegurannya datang ketika semua susah buat nyari. Ini soalnya apa? Ini saat ini King of Pentacle, tapi kalau masih tetap berada di energi itu ya, di energi yang hancur, di energi yang tergoda sama hiburan-hiburan ini permasalahan-permasalahan yang datang. Nantinya kasihan juga ke dirinya dia, itu emang mungkin ini karma ya. Dia ngelakuin hal itu, dia ngelakuin sesuatu itu ya harus nanggung akibatnya. Rasa susah, rasa sulit untuk mencari rezeki, malah konflik-konflik datang yang akhirnya dia juga ragu sendiri, ini aku bisa nyari duit gak gitu, ini aku bisa maju gak gitu. Itu semua permasalahan karena dianya sendiri yang kelakuannya gitu kayak masih sendiri di energi ini ya. Ini tentang keegoisan yang ditakutin mungkin ini ya. Buat saat ini dia masih ada ketakutan, sebenarnya ada ketakutan nanti gimana kalau habis semua, nanti gimana gini. Tapi percuma gitu kalau ketakutan itu masih tergoda sama rayuannya, sama godaannya. Ini Three of Cups, ada The Devil, percuma gitu rasa takut ada. Ini Temperance Kak, Temperance ada keseimbangan sebenarnya dari alam, kecuali kalau dianya nggak ikut keadaan gitu ya. Dikasih keseimbangan, dianya hiburan. Sekarang mungkin lagi ada keberlimpahan, tapi suatu saat nanti kalau turun lagi di energi rezekinya, kasihan juga ke seseorang di sininya, kasihan juga ke dianya gitu. Tapi kan ini karma ya, kalau dia nggak dapat teguran, dia juga nggak akan insaf gitu, nggak akan sadar tentang kesalahannya.
Seperti itu Aquarius energinya. Makasih banyak ya buat yang udah nyaksikan readingannya, yang udah subscribe, yang udah share, yang udah like, yang udah komen. Terima kasih buat semuanya. Ini kita tutup aja ya ceritanya. Terus makasih juga yang udah personal reading di channelnya Rizky Tarot. Mudah-mudahan semua baik-baik aja ya. Mudah-mudahan apapun permasalahannya ada jalan keluar. Terus gini ya, kalau orang dikasih permasalahan harus senang. Di mana ada pudunan pasti, di mana ada tanyakan gitu, di mana pasti ada pudunan. Jadi selamat menikmati, selamat menikmati cobaan-cobaan ujian di kehidupan ya. Mudah-mudahan selalu ketemu kebahagiaannya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.